Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartun Roban. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi, diantaranya aspek manajemen dalam perkantoran, ruang lingkup manajemen perkantoran, organisasi perkantoran, komunikasi dan korespondensi, manajemen arsip, dan yang terakhir teknologi di lingkungan perkantoran. Oke, langsung saja pada materi pertama, yaitu aspek manajemen dalam perkantoran. Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan operasional kantor, karena manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan staf, kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli menggunakan kata manajemen sebagai kata benda kolektif yang menggambarkan bahwa manajemen merupakan suatu kelompok dalam organisasi. Ada pula pakar lain menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang menunjukkan penampilan dan fungsi-fungsi khusus. Dan juga banyak para ahli yang berpendapat manajemen sebagai suatu ilmu, seni, karir, ataupun sebagai profesi. Ada 5 macam pendekatan manajemen, diantaranya pendekatan proses operasional, pendekatan perilaku manusia, pendekatan sistem sosial, pendekatan sistem-sistem, dan pendekatan kuantitatif. George Theory mengemukakan 6M di dalam unsur-unsur manajemen, diantaranya tenaga kerja, dana, metode, material, mesin, dan pasar. Kemudian masuk pada materi kedua, yaitu ruang lingkup manajemen perkantoran. Pekerjaan di lingkungan organisasi sangatlah beragam, namun secara umum pekerjaan di suatu organisasi ada 2 jenis, yaitu tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas pokok disebut juga dengan kegiatan substantif atau operatif, sedangkan tugas penunjang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, melayani, memudahkan, dan memperlancar tugas pokok. Kegiatan yang ada di lingkungan perkantoran disebut dengan pekerjaan kantor atau kegiatan tata usaha kantor. Tata usaha ialah penyelenggaraan usaha tulis-menulis di perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang yang menyelenggarakan tata usaha. Penata usaha disebut juga dengan administrator tata usaha. Pekerjaan kantor juga dapat diorganisir dengan menggunakan salah satu asas dan 3 asas yang bisa digunakan, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas campuran. Fungsi manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengkoordinasian, penempatan pegawai, dan pengawasan. Sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran. Walaupun demikian, sasaran kegiatan manajemen perkantoran sebenarnya lebih luas cakupannya. Beberapa sasaran manajemen perkantoran adalah ruang perkantoran, komunikasi, pegawai perkantoran, perabotan dan perlengkapan, peralatan dan mesin, perbekalan dan keperluan tulis, metode, warkat, dan kontrol pimpinan pelaksana. Kemudian masuk pada materi yang ketiga, yaitu organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas orang yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pendekatan dalam efektivitas organisasi yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituen strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. 5 buah fakta yang umum terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran, yaitu sumber daya manusia, struktur, hubungan timbal balik, tujuan individu, tujuan bersama, dan juga ada 8 prinsip organisasi perkantoran adalah prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individual,
prinsip kesederhanaan, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, prinsip laporan kepada pimpinan tunggal, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, dan prinsip jangkauan pengawasan. Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal. Ada 6 elemen struktur organisasi yang menunjang keberhasilan organisasi, terdiri dan spesialisasi pekerjaan, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi, serta departementalisasi. Kemudian masuk pada materi keempat, yaitu komunikasi dan korespondensi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Komunikasi dalam lingkungan kantor erat kaitannya dengan korespondensi. Kegiatan korespondensi sangat penting dalam kegiatan operasional kantor karena korespondensi atau surat menyurat merupakan rangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis, mulai dan menyusun, penulisan, sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai kepada pihak yang dituju. Selain itu, proses korespondensi merupakan sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada pimpinan atau pihak lainnya, baik sebagai laporan, pemberitahuan, permintaan, pertanyaan, maupun hal lainnya. Bentuk komunikasi kantor ada 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Pengetahuan tentang korespondensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan tentang bahasa surat, pengetahuan tentang penulisan surat, dan pengetahuan tentang pengiriman dan penerimaan surat. Ada pula bagian-bagian surat, diantaranya kepala surat, nama tempat dan tanggal, nomor, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tembusan. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan agar surat menjadi surat yang efektif. Di antaranya teknik penyusunan, isi surat, dan bahasa. Kemudian masuk pada materi kelima, yaitu manajemen arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh organisasi. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional. Hal ini di negara-negara maju sudah banyak yang mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola arsip secara digital. Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk membangun manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan organisasi. Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur kearsipan yang benar sehingga arsip tetap terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya. Ada pula jenis-jenis arsip, diantaranya berdasarkan media, berdasarkan fungsi. Kemudian masuk pada materi terakhir, yaitu teknologi di lingkungan perkantoran. Teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuatu dapat berupa benda atau konsep, sedangkan secara rasional maksudnya dapat dipahami. Peranan teknologi di lingkungan perkantoran semakin besar, bahkan
Semakin dominan implementasi teknologi terbarukan di lingkungan perkantoran akan menentukan kualitas pekerjaan kantor itu sendiri. Bahkan memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi, bahkan manajemen organisasi. Dalam perkantoran modern, segala aktivitas manajemen perkantoran didukung dengan alat-alat otomasi perkantoran. Di antaranya perangkat komputer dengan berbagai software yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan perkantoran. Kemudian perangkat komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan manajemen perkantoran modern yang berbasis teknologi informasi kantor yang modern merupakan satu keniscayaan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Organisasi perlu menyiapkan anggaran pembangunan kantor yang berbasis teknologi informasi atau berbasis e-organisation untuk mempermudah pegawai mengakses seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Dan dari sisi anggaran, sebenarnya penggunaan teknologi informasi hanya memerlukan biaya tinggi di awal, tetapi untuk biaya pemeliharaan jangka biayanya lebih rendah dan lebih efisien dibanding dengan manajemen konvensional yang lebih banyak memerlukan kertas dan tenaga manusia. Dari sisi efisiensi, penggunaan teknologi informasi justru jauh lebih efektif serta efisien. Dengan adanya kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Beberapa pekerjaan kantor yang mampu diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi adalah pekerjaan penanganan. Oke, demikianlah pembahasan singkat terkait materi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.